Warzone Malaysia versus Indonesia. Wah, dari tajuknya ini cukup panas ini, geng. Ada apa ini? Oke, fighter. Stop. Tak payah gaduh-gaduh untuk merebutkan wak lonjong. Tak payah gaduh-gaduh ya. Tak payah gaduh memperebutkan wak lonjong ya. Semuanya pasti akan saya pilih. Oke, ini dari Malaysia ya. Jangan main pedang ya, jangan saling berhadapan. Main pedang kan? Ngapain? Begini ngapain? What happened? Alamak. Ya, apa ni Malaysia? You all tiba-tiba, ni apalah perancangannya macam mana kau mau mengalahkan Abang Yusuf? Saya mau bikin dia trauma main tinju. Setelah dia pensiun. Pensiun. What's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Sesuai dengan tajuk di video kita kali ini. Ada yang panas ini, geng. Ada yang panas. Ya. Jadi ada satu pertandingan yang akan diadakan oleh pihak Malaysia dan juga Indonesia. Ya, nak buat ala-ala Khabib dan juga McGregor. Ada gaduh-gaduh luar ring, ada gaduh-gaduh di luar pertandingan, geng. Ini yang ditunggu-tunggu, guys ya. Karena memang semalam itu sangat viral sekali, geng ya. Berawal dari postingan channel dari Harimau Malaya ya. Sebenarnya saya tahunya ini ada di Instagram ya. Itu sangat viral sekali, apalagi dekat TikTok. TikTok juga sangat viral sekali, geng ya. Dan aku baru tahu nih, Harimau Malaya ternyata tidak hanya memposting bola sepak Malaysia, tapi juga sekarang Beyond atau WWC. Kalian sebutnya ini apa nih, geng? WWC atau 2WC atau macam mana ya, istilah menyebutnya ini seperti apa. Kalau saya, geng, menyebutnya ya, kita sebagai Indonesia WWC. Lebih mudahnya, geng ya. Nah, jadi berawal dari postingan-postingan Instagram ya, dari banyaknya sosial media. Salah satunya ada di postingan TikTok dari Harimau Malaya, guys ya. Press conference antara petarung Indonesia dan juga Malaysia nih. Sebelum press conference ini juga sudah sangat ramai sekali, geng ya, yang membicarakan gaduh-gaduh viral tular ya kan. Nah, contohnya seperti ini, geng. Cobalah kita lihat ya seperti apa videonya, guys ya. Nah, ini nih ya. Nah, Brother Semboyan cari Yunus. Gaduh. Wah. Nah, itu ya. Ya, itu dia, guys ya. Pergaduhan yang terjadi. Jadi fighter dari Indonesia baru saja datang nih ya, datang untuk melakukan press conference, geng ya, tapi dihadang oleh kru ya, atau tak pastilah itu apa ya, kru petarung daripada Malaysia. Jujur, guys, jujur sebenarnya saya tidak terlalu mengikuti juga lah, geng ya. Sukan Beyond ini aku juga tak terlalu mengikuti juga lah, geng, tapi dikarenakan semalam itu viral sekali, geng ya. Nah, apalagi ada momen press conference di mana petarung Malaysia dan Indonesia ini saling berhadapan, ya kan? Wah, ya buat ala-ala gaduh ya, macam McGregor ya di luar ring. Ya, itulah ini sangat wah, viral sekali nih, geng ya.
Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa panasnya suasana kedua kubu, kedua negara bila berjumpa antara Malaysia dan juga Indonesia ya. Bahkan ini ada salah satu aktivis ya, Abang Yusuf Asmi ini juga terlibat geng. Ternyata ini aku baru tahu ya. Ternyata beliau ini adalah seorang fighter atau petinju lah geng ya. Oke geng, ini menarik sih geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat. Nah, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Apabila kalau kalian berminat untuk shopping ya, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, kita coba melihat bersama-sama geng ya seperti apa videonya guys ya. Nah, ini. Marah-marah nih ya. Ini dari Malaysia nih, brother Semboyan. Nah, cari Yunus. Mana nih Yunus nih? Mana Yunus? Ya kan? Nah ini, relax. Nah ini Yunus nih. Ini Yunus nih ya. Nah itu. Aduh, geng. Ini sorry to say, geng ya. Ini misal kalau acara-acara program seperti ini apabila kalau ditonton dengan orang-orang yang berakal sumbu pendek atau berakal otak dangkal, ini sorry to say sebelumnya, geng ya. Bisa menyebabkan pergaduhan serius nih, geng. Ya. Cikal bakal awal dari peperangan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi sebenarnya guys, ya kita slow aja guys ya. Ini adalah salah satu efek atau upaya untuk menaikkan rating sebuah acara. Jadi jangan terlalu diambil serius geng ya. Oke, tapi luar biasa sih ya effortnya itu. Wow. Jadi geng, kalau tak silap lah jadi fighter yang bernama Yunus ini kenapa dicari Brother Semboyan? Dikarenakan ada beberapa informasi yang saya dapatkan ya kan. Yunus ini memijak-mijak baju Semboyan. Nah, begitu. Akhirnya marahlah ya pihak dari fighter Semboyan ini ya. Begitu awal mulanya, geng ya. Oke. Next video. Nah, dia ketibaan fighter Malaysia. Ada Abang Yunus ya. Yusuf Asmi. Sorry. Yusuf Asmi. Nah ini ya, kenapa Yunus pula? Ya. Oke, itu dia ketibaan fighter Malaysia ya. Dan aku baru tahu nih, ternyata seorang aktivis Abang Yusuf Asmi ini ternyata juga seorang fighter nih geng. Aku baru tahu ya. Oke, ketibaan Mitra dan Prince Nandi. Oke, ini aku baru tahu. Sorry geng ya. Aku tidak terlalu mengikuti acara-acara BBC ya, Beyond Combat, Warzone itu aku tak terlalu ikuti geng ya. Oke, jadi kalau ada kesilapan dalam saya mengulas ya saya minta maaf lah geng ya. Oke, next lanjut video. Nah ini dia ya, BBC Warzone Malaysia versus Indonesia. Wah, dari tajuknya ini cukup panas ini geng. Press conference ya. Oke. .com dan boleh tengok secara pay-per-view live eksklusif di video. Hanya tinggal lagi 35 hari daripada sekarang, wahai petarung-petarung. 35 hari? Ada wanitanya, geng. Indonesia, China, India dan Thailand sedang menanti anda untuk memberikan pertarungan yang hebat. 1 hari bulan November 2025 di sini. Hari ini kita cuba mencipta sejarah di media prima Balai Berita Bangsa. www.world.com dan boleh tengok secara pay-per-view. Oh, ini aku baru tahu guys. Berarti yang bertarung nanti tidak hanya dari fighter Indonesia dan juga Malaysia, geng. Ada Thailand, ada juga beberapa negara di luar itu, geng ya. Oke, menarik ini press conference. Oke, kita lihat ya. Bagaimana keseruan dan kebarbaran ketika mereka berjumpa. Nah, saling bertatap muka. Ini sepertinya seru nih, geng. JTT Family. Oke, ini siapa pula, geng? JTT Family ya.
Mungkin ini sekumpulan atau himpunan para fighter ya, atau nama fighter JTT Family. Ingatkan JNT guys, sorry JTT ternyata ya. JTT Family are here. Oke, ya. Nampaknya ini salah satu atau nama perhimpunan lah ya, kumpulan fighter-fighter yang ada di Malaysia. Maybe seperti itu. Kalau saya silap boleh koreksi di kolom komentar, geng ya. Ada apa ini? Oke, fighter. Stop. Tak payah gaduh-gaduh untuk memperebutkan wak lonjong. Tak payah gaduh-gaduh ya. Tak payah gaduh memperebutkan wak lonjong ya. Semuanya pasti akan saya pilih. Oke, ada Diana daripada Malaysia yang pakai tudung hijab ya, dan ada Aura dari Indonesia. Ini dia, geng ya. Itu. So, sekali lagi ini kalau ditonton dengan orang-orang yang berakal pendek, kalau orang Malaysia yang nonton, wah, ini gaduh nih, geng, kurang ajar Indonesia nih, geng. Nah, itu pasti seperti itu, geng. Sementara dari sudut pandang orang Indonesia, wah, ini Malaysia kurang ajar nih. Mau mengajak main baku hantam, main gaduh, pasti begitu, guys ya. So, relax, geng, relax, take it easy ya. Ini hanyalah sebuah hiburan saja, jadi jangan terlalu diambil serius. Memang bisa memicu emosi, tapi kita harus kena ingat kembali, geng ya. Mana ada nih orang gaduh-gaduh, gelak-gelak begitu, senyum-senyum begitu, mana ada, geng. Coba kita lihat ekspresi akak-akaknya nih, geng ya. Mana ada nih. Aduh. Nah. Waduh, tolong fokus ya. Aduh. Nah, gelak-gelak pula nih. Tak payah gaduh untuk memperebutkan hati wak lonjong, tak payah gaduh-gaduh, Kak ya. Wah, luar biasa, guys. Jadi tak sabar nonton ini ya. Yang mana yang akan keluar jadi pemenang, geng. Luar biasa. Diana daripada Malaysia dan juga Aura daripada Indonesia. Mantul, mantap betul. Oke, kita lanjut lagi, geng. Alpha T dari Malaysia versus Fadila. Oke. Kita coba lihat. Ini dari Indonesia nih. Oke, ini dari Malaysia ya. Stop. Wow, dek. Sabar, tahan. No, tahan. Aduh. Stop. Ya. Aduh. Oke. Aku tak pastilah, geng. Ini macam mana nih, geng? Kalau dari sudut pandang mata kalian nih, geng. Nah, ini ternyata aku baru tahu nih. Ternyata budak-budak kecil pun juga ikut terjun langsung ya untuk bertarung nih, geng, di ring nanti. Alamak. Aduh. Ya, kalau saya lihat ya, sampai tendang-tendang gitu, guys. Kalau saya lihat dari fisik body, Alpha T ini nampak lebih tinggi daripada Fadila yang ada di Indonesia, geng. Nah, tapi tak pastilah nanti siapa yang menang. Bisa Alpha T atau Fadila. Tapi wah, cukup barbar juga ya perang psikologis mereka, geng ya. Masalahnya ini masih kecil, geng. Sampai begitu ya. Ya. Oke, aku no comment dah.
Gimana geng? Kalau menurut komentar kalian, boleh komen lah geng ya di ruang komentar. Saya tunggu komen kalian. Oke, next video. Oke, ada Putih Pretty Boy versus Pawati Cahaya. Oke, Putih Pretty Boy ini dari Malaysia, sementara versus dari Thailand ini bernama Pawita Cahaya. Oke. Iya. Ini bila Malaysia versus dengan Thailand ini nampaknya biasa-biasa saja geng ya. Mereka saling cool, berhadapan-hadapan begitu kan ya. Tak nampak ketegangan sekalipun ya. Tidak menampakkan emosional sedikit pun ya. Nah ya kan, stay cool gitu kan antara Malaysia dan Thailand gitu kan, saling berhadapan begitu kan. Nah ya, memang lebih menguras emosi geng ya apabila fighter dari Indonesia dan Malaysia ini terjumpa saling berhadapan-hadapan ya kan geng. Aduh. Oke. Next video. Oh, ini sama nih. Aiman dari Malaysia dan Reynard Yosa dari Indonesia. Oke, ini Indonesia ya. Tuh kan, panas nih kalau Malaysia Indonesia jumpa nih. Iya kan? Anda mungkin akan terhibur dengan perbincangan ini. Dapatkan tiket di www.co.com untuk menyaksikan secara langsung di Pandai betul nih geng ya. Mereka menaikkan retensi penonton sekaligus retensi emosional. Ini sangat pandai sekali geng. Aduh, selalunya panas ini geng ya. Apabila kalau fighter Malaysia dan Indonesia berjumpa nih, sementara tadi Thailand dengan Malaysia stay cool aja nih geng. Itulah ya pintarnya, pandainya pihak pengerusi ya, atau pihak dari panitia itulah. Oke, next video. Nah ini ada Hudzaifa ya, Hudzaifa daripada Malaysia versus Adam Maulana daripada Indonesia ya. Jadi jangan main pedang ya, jangan saling berhadapan. Oh, main pedang kan? Ngapain begini, ngapain? Aduh. Oke. Lucu sih geng ya. Ya. Jadi saya harap kawan-kawan jangan terlalu mudah terprovokasi, guys. Ini hanyalah entertaining saja, geng ya. Oke, next. Dan JTT versus Jusilano dari Indonesia. Oke, kita coba lihat. Oke, ini tidak terlalu panas sih, hanya berhadapan begini kan, hanya begini guys. Tak sampai barbar ya, tak sampai barbar lah. Tapi oke lah geng, oke lah kita tunggu ya, bagaimana pertarungan mereka. Dan ini ada lagi nih geng, Ali Murtaza. Ini kawan-kawan, sorry aku tak paham lagi geng ya. Ini bendera mana? Boleh komen geng, boleh komen. Aku jujur aku nggak tahu geng ya. Ini bendera mana ya? Ya macam Afghanistan tapi aku tak pasti lah. Boleh komen geng ya. Versus dengan capung. Oke, capung daripada Indonesia nih geng. Oke. Ya.
Oke, Ali Murtaza. Oke, Ali Murtaza serius dari Afghanistan, geng. Nampak macam orang Malaysia dari wajah, ya. Dari wajahnya nampak orang Malaysia nih, geng. Tapi tak pastilah. Astagfirullahaladzim. Oke. Next. Aduh, orang Indonesia ini unik-unik, guys. Ini ya paling yang ini nih. Si capung ini ya. Oke. Next. What happened? Alamak. Wah. Wow. So ya agak berlebihan sih kalau yang ini, guys. Ya, agak berlebihan ya. Aduh, ya tak kira Malaysia, tak kira dari Indonesia, geng. Ya, apabila kalau ada tetamu, pastinya itu diberlakukan dengan baik. Apalagi press conference seperti ini, ya kan, pastinya hanya war psikologi, guys. Tak sampai fisik, ya kan. Dari tadi saya jumpai, ya kan, fisik Indonesia Malaysia fisik begitu terus, geng, ya. Aduh, agak berlebihan sih kalau yang ini, geng, ya. Aku juga agak kurang setuju tadi adik-adik ya kan, sampai gaduh betul, ya kan. Takutnya, geng, ya I know ini semuanya hanya entertain, ya, hanya entertain, ya. Memang sengaja dibuat gaduh seperti itu agar menaikkan rating. Tapi takutnya apabila kalau ditonton dengan orang-orang berotak atau berakalan pendek, wah ini pasti gaduh nih orang Indonesia nih, wah ini orang Malaysia ngajak gaduh nih. Padahal ya memang dibuat konsep seperti itu, geng, ya. Begitu. Ya kalian paham-paham saja lah, geng, ya. Jadi nak buat ala-ala Khabib dan McGregor, ya. Jadi ada gaduh-gaduh di luar ring, ya kan. War psikologi, ya. Tapi agak bahaya juga, geng, tontonan seperti ini, geng. Tapi kalau menurut kalian macam mana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar, guys, ya. Nah, ini ada lagi nih, Hidam versus Mitra. Nah, yang gini kan oke, geng, ya kan? Nah, ini kan lebih oke, ya kan? Nah, nampak stay cool gitu, geng, ya kan? Stay cool, ya kan? Nah, harusnya begitu. Tapi itulah, geng, kita tak pastilah ya maksud dari pihak pengurusi atau orang di balik layar program dari acara BBC ini macam mana, geng, ya. Karena ya itu tadi, geng, benar-benar sangat menaikkan rating sekali kalau yang seperti ini. Nah, Jordan Boy, Devan, ya begini. Begitu kan, geng. Ya. Nah. Oh, kan. Tapi ini masih boleh terkawal lah emosi nih, geng. Oke, ini Abang Yusuf Asmi ya. Oke. Abang Yusuf, mungkin secara keseluruhan macam mana abang boleh simpulkan untuk press conference kedua Warzone malam ni? Pertama, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya bersyukur sangat-sangat kerana apa yang kita buat hari ini semuanya atas terus terang saya cakap, Warzone ni harus dijual, harus menjual dan terus menjual untuk memastikan event ni untuk capai KPI. Ada orang cakap dengan saya, kenapa Warzone ni macam too much trash talk, terlalu agresif dan sebagainya. Sorry sebab saya antara orang yang berniaga. Jadi of course lah, apa yang diinvest oleh Warzone dan our sponsor semua yang terlibat bukan satu bajet yang kecil lah. Kita try to make it untuk jadi one biggest tournament yang kita try nak buat dekat Malaysia, and we try to collaborate with Indonesia, antara Malaysia, Indonesia, Thailand, and also India, Thailand, China. Kita bawa all those fighter ni bukan fighter yang biasa lah. Mesti orang tahu this a big promotion. Jadi
mestilah ada benda-benda yang memang kita rasa kena ada trash talk yang berat, tetapi tidaklah sampai menghina agama, bangsa dan sebagainya. Orang datang nak tengok combat sport, mesti orang nak tengok kenapa perlu nak tengok kau lawan dengan aku. Orang nak tahu benda tu. Jadi saya pun tak tahu kenapa ada orang yang kurang profesional, yang tak rasa, tak faham. Of course you all kena support Warzone. Sebab kita try to be a competitor on the biggest tournament yang ada dekat Asia. Kalau you all tak support, you all rasa macam this is unprofessional, this one, ini bukanlah benda yang patut kita contohi. Okey, cuba beritahu dengan saya, kenapa satu-satu fight yang besar itu terjadi? Sebab orang nak tengok. Kenapa contoh Conor McGregor versus Khabib. Why people want to watch the kan? versus Khabib? Sebab diorang tu satu fighter yang bermain dengan satu trash talk yang berat, kan? Bawa sampai isu personal dan sebagainya. Jadi kita tak adalah bawa lagi isu sampai ke personal pun, kan. Jadi kalau orang tak faham, orang akan kata kenapa Warzone ni macam too much. Okey, saya bagi tahu, kita kena tengok pada bajet. Warzone buat satu benda yang bajet yang besar, lepas tu kita ambil daripada our sponsor, our ni. Of course kita nak kena deliver our sponsor supaya ni KPI kita ni, kan. Jadi kita kena buat sesuatu berkelainan lah. Jadi saya memang bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah, saya nak thank to all the sponsor, Pak In, Redizen Putrajaya, and then also Hanji, and kita ada lagi AIDA Production. Lepas tu kita ada lagi Irfan Buku dan sebagainya. Banyak yang membantu kita, and saya tak lupa juga kepada all the investor, and also support from all those fighter from Malaysia, Indonesia semua yang terlibat, termasuk all rakan media, terutama Harimau Melaya. And Harimau Melaya, thank you sebab bantu kita, support channel kita, Harimau Melaya, guide kita. Dan saya tak lupa juga pada social media daripada HQ lah, our team management media yang bersungguh-sungguh. Kita telah cuba sebaik mungkin untuk adakan lebih daripada 15 orang cameraman yang kau kena ambil. Ini bukan benda mudah tau. Jadi tolonglah, saya selalu support event-event orang. Orang panggil saya datang for free pun kadang-kadang. Orang suruh saya datang event, tolong support, tolong announce for the ticket, saya support. Saya tak minta bayaran pun. Sebenarnya saya menjaga bayaran satu video dengan apa yang saya buat, kadang-kadang dengan konten saya charge 4,000. Tapi because saya tahu combat sport ni tak mudah untuk diangkat, saya charge for free sebab saya nak tengok. Tapi janganlah bila Warzone buat untuk naikkan fighter-fighter from Malaysia, Malaysia, you all tiba-tiba ni apalah promotion macam ni. Jadi saya rasa it's unfair lah. Cuma saya nak bagi tahu, if kita di Warzone too much, kita so sorry lah, kita sangat minta maaf. Saya mewakili Warzone, saya mewakili semua tim dalam Warzone, termasuk all management kita, all our sponsors. Saya minta maaf, tak ada benda-benda yang saya dah fahamkan juga. Hari ini ada macam berlaku sedikit pergaduhan. Bila saya tanya adakah ini pergaduhan, betul sudah kata saya tak dapat penjelasan lagi. Saya tak tahu sama ada gimmick ke apa ke sebenarnya. Tapi of course lah, saya rasa mungkin benda tu adalah provocation untuk selling the ticket and PPV. Jadi you all janganlah, kan. Saya rasa One Championship pun tahu benda ni, UFC pun tahu benda ni. Okey, UFC jual apa? UFC jual fighter dengan apa? Dengan culture dia, hidup dia, kehidupan dia. Itu geng maksudnya. Itu cara UFC. Tapi sometimes bila sampai Khabib dengan Conor McGregor, dia jadi kecoh. Sebab apa? Dia dah mula determine untuk kacau tentang peribadi dan sebagainya. Itu kita tak boleh nak buat apa. Kita yang penting selagi tidak ada jenayah, tak ada yang luka, tak ada apa-apa, okey. Sama juga One Championship, takkanlah orang tak tahu. Kalau you all tak jual fighter you dengan kenalkan dia siapa, tak ada some trash talk, tak ada, ni macam mana nak jual? Jadi saya rasa untuk press conference kita for the second one, Alhamdulillah, thank you so much. Saya memang bersyukur sangat-sangat lah. Sebenarnya saya bukan bersyukur kerana saya seorang, kerana saya bersyukur kerana saya ada tim yang sangat bagus. Tim yang sangat bagus, termasuklah yang sekarang record ni, kan. Harimau Melaya pun support kita, dan banyak lagi orang yang telah bantu. Sebab dengan ada tim yang baik, Warzone berjaya sampai ke puncak. Mantap. Itulah geng ya, sedikit penjelasan dari salah satu aktivis yang cukup terkenal geng di Malaysia ya, yaitu Bang Yusuf Azmi. Dan dengar geng, dengar beliau ini nanti juga akan bertarung melawan fighter dari Indonesia geng ya, dengan Yunus Martin. Itu dia geng. Coba kita akan melihat bersama-sama geng ya, seperti apa komentar dari ini dia, dari Yunus Martin geng ya. Kayaknya dia yang kepanasan deh. Saya mau santai banget.
Itu saya yakin banget bukan orang Malaysia, paling itu orang suruhannya si Yusuf itu. Mukanya sama semua. Oh, Lalu oke. gimmick nih sakit banget nih ditampar kemarin. Oh, Saya mau bikin dia ditampar? trauma main tinju. Setelah saya dia pas dia pensiun. Uish. Okey, Yunus, sebagai main event, Yes. macam mana persiapan kamu setakat ini untuk Warzone? Totalitas saya sampai pindah camp ke, saya tinggal di Jakarta. Saya sampai ntar persiapan latihan di Bali. Buat lawan nih gondrong ini doang nih. Saya benar-benar totalitas. Kalau kita tengok di sosial media, kelihatan sangat panas kamu dengan Yusuf Azmi. Macam mana kamu Nah. melihat panas di sosial media? Kayaknya dia yang kepanasan deh. Saya mau santai banget. Apalagi dia so gangster, saya nggak tahu dia. Nggak pantas oke. kali. Oh. Ya gitu, oke. Tadi dia lewat Melintas. sama dayang-dayangnya. Melintas Bang Yusuf Azmi. Semalam baru ada upload satu video kamu kena tampar. Ada yang kata itu hanya gimmick saja. Kamu macam mana? Pala lu gimmick nih sakit banget nih ditampar kemarin. Di sini pisum gimana ya? Nggak ngerti ya. Visum. Bingung. Iya, sakit. Bukan bingung, bingung. Visum. Ya itu jadi gimana mau gimmick orang beneran sakit itu. Jadi ya ntar kita balasnya pas tanggal 7 Desember. Saya kan fighter profesional jadi ya seladanya di tinju aja. Di ring. Tadi juga semasa kamu sampai tadi juga ada keributan yang berlaku. Itu saya yakin banget bukan orang Malaysia, paling itu orang suruhannya si Yusuf itu. Mukanya sama semua. Itu pokoknya orang suruhan dia semua itu. Kalau bukan orang Malaysia orang mana? Kita sopannya kan di negara orang jadi kita. Oke. Sebenarnya saya berani banget tadi keluar tapi aduh sayang banget ditahan sama teman-teman saya banyak ya kan. Oke. Saya udah gergetan juga tadi tuh, tapi saya Yang tadi, personal geng, banget, saya gaduh-gaduh tadi di luar hari ya. Ketiga, tanggal 7. Yang tadi tuh baris, kroco-kroco tadi tuh baris. Ntar setelah Yusuf saya hadapin. Jadi perancangannya macam mana kau mau mengalahkan Abang Yusuf? Tetap strategi dari awal 4-4-2. Habisin Bola dia sampai sepak. habis. Jadi saya nggak ngejar dia KO. Saya mau bikin dia trauma main tinju. Setelah saya dia pas dia pensiun. Saya awalnya Pensiun. dia. Pensiun. Persiapan kamu setakat ini untuk berlawan untuk Warzone di bulan 12 nanti? Saya persiapan lawan Bang Yusuf teriak-teriak doang. Soalnya dia kan sukanya teriak-teriak doang tuh. Teriak-teriak. Saya juga latihan teriak. Saya juga kelihatan teriak. Iya. Teriak itu banyak jenisnya. Salah satu contohnya, itu juga teriak. Teriak yang di mana? Teriak yang macam mana nih maksudnya, geng ya? Atau oi, ya itu juga berteriak. Selebihnya nggak ada. Plus mungkin kamu nak ajak orang Indonesia datang ke Malaysia untuk tengok Warzone nanti ataupun beli di PPV. Benar-benar. Jadi buat teman-teman saudara-saudara saya Indonesia atau Malaysia, Saudara-saudara saya Indonesia dan juga Malaysia. Berarti Yunus ini menganggap Malaysia itu juga bersaudara, geng. Indonesia juga saudara. Nah, ini sisi positifnya. Oke. saya tanggal 6 dan 7 Desember di mana Kak? Desember. Dinilai. Dinilai. Jadi datang semua kalau mau yang jauh beli reviewnya apa namanya? Pay-per-view di Reviewnya di video. Oke. Jadi gitu aja. Aha. Kakak dukung siapa? Dukung siapa? Netral dong. Hah? Malaysia lah. Ke Malaysia. Oke. Saya bikin malu pendukung kakak. Wah, semakin panas ini, geng, ya. Ini aku baru perasa nih, geng. Ternyata channel Harimau Malaya tidak hanya memberitakan bola sepak, geng, ya, tapi seluruh sukan Malaysia nampaknya sekarang, geng. Oke, ya itulah, geng. Yunus ya yang nantinya akan berjumpa atau melawan Bang Yusuf Azmi. Wah, makin menarik ini, geng ya. Dicatat tarikhnya ya. Bila itu ya, itu dia, geng ya. Kalau menurut saya sih, geng, ya itu semua kembali kepada apa yang kalian pikirkan masing-masing sih, geng ya. Ini semuanya itu hanya entertaining ya. Intinya jangan sampai kita membawa-bawa nama agama, membawa-bawa negara, itu jangan sampai ya. Apalagi menjelek-jelekan negara itu jangan sampai ya. Itu ya, jadi belajar dengan kesalahan masa lalu, geng ya. Itu. So, ya macam mana, geng? Boleh komen di ruang komentar. Apakah ini real? Atau settingan? Atau ya memang entertainingnya di situ, guys ya.
Jadi saya harap kawan-kawan di luar sana tetap kawal emosi, ya kan. Jangan sampai bener-bener wah ini kurang ajar nih Malaysia, wah ini kurang ajar Indonesia. Jangan seperti itu. Ingat geng, di luar sana ya sekelas UFC ya kan, WWE ya kan, itu juga seperti itu ya. Jadi ada wujud entertainingnya juga geng ya. So ya macam mana boleh komen di ruang komentar. Tapi ini sangat seru sekali sih geng. Patutlah kalau viewsnya luar biasa ramai geng ya. Semalam banyak yang posting, banyak yang berkomentar. Ada yang terprovokasi, ada yang ini cuma settingan ini cuma sandiwara, cuman berlakon aja untuk menaikkan rating. Ada yang seperti itu. Tapi so kalau menurut kalian macam mana boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Luar biasa geng ya. Perang psikologis tapi ternyata melampau dari psikologis ya, sampai tadi ada sedikit sentuhan fisik. Wah itu harusnya jangan seperti itu sih harusnya geng ya. Tapi itulah geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Gimana komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.